Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-69. Namun sebelumnya, sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Saham pertama yang akan kita review di part 69 hari ini adalah saham CSRA. Ini adalah salah satu emiten sawit ya. Kita lihat hari ini dia bergerak minus 1,59% di harga 372. Teman-teman bisa perhatikan sendiri bahwa di atas 372 ada gold line yaitu di 386 dan di bawah 372 ada white line yaitu di 358. Teman-teman bisa perhatikan sendiri ketika teman-teman mau beli di harga sekarang, maka dari 372 ke 386 itu kurang lebih ada 14 poin. Itu sebagai batasan untuk ATP. Namun kalau dia turun ke 358, maka itu kurang lebih ada 14 poin juga. Artinya harga saat ini berada di tengah-tengah risk and rewardnya. Nah, kalau mau lebih aman ya, saya rekomendasikan boleh beli CSRA kalau dia break dulu di atas 386 atau dia lebih dekat dengan 358. Jadi kalau dia break 386 artinya 386 itu sebagai support. Kemudian teman-teman bisa target TP-nya ke 420. Tapi misalkan dia turun mendekati 358, maka teman-teman boleh beli karena apa? Karena risk lebih rendah namun potensial profitnya ke 386 itu besar. Batasi stop loss jika dia turun di bawah 358. Saham berikutnya akan kita review hari ini adalah CTRA. Saham CTRA masih bergerak dalam mode trend up di mana harga saat ini masih naik 1,31% di harga 770. Namun sepertinya dia bergerak sudah terbatas. Jika dia masih kuat, dia akan terus melanjutkan kenaikan menuju ke TP3 itu 810. Namun teman-teman yang mungkin mau beli saham ini boleh beli asalkan masih berada di atas 760. Jadi selama dia berada di atas 760, teman-teman boleh beli. Dan ketika dia turun di bawah 760, maka teman-teman bisa lakukan batasan untuk stop loss. Targetnya tetap sama yaitu ke 810, namun target terdekatnya yaitu ke 790 yang mana itu adalah 40 hari rata-rata tertinggi dari saham CTRA. Kemudian yang berikutnya kita punya request KLBF. KLBF hari ini naik 1,57% di harga 16.15, di mana KLBF ini masih bergerak sideways. Teman-teman bisa lihat sendiri, namun dia bergerak sideways masih dalam range PBL dan PBH, sehingga saham KLBF ini saya rekomendasikan boleh buy asalkan dia break dulu di atas 1625 dengan target kenaikan terdekat ke 1640 dan target jauh kita ke 1695. Batasi stop loss jika saham KLBF turun di bawah white line-nya yaitu di bawah 1585. Kemudian ada saham MDKA. Nah, ini salah satu saham produsen emas di Indonesia yang mana hari ini cukup menarik. Secara candlenya menarik sekali karena tadi dia sempat mendekati ARB, namun closing berhasil stagnan di 1790. Artinya apa? Artinya ada tekanan demand yang cukup kuat sehingga dia bisa dari minus sampai ke stagnan. Ada peluang besar sekali untuk MDKA besok melanjutkan kenaikan terdekat menuju 1830 dan target akhir dia menuju 2120. Saya rekomendasikan boleh beli MDKA selama dia berada di atas 1745. Jadi selama berada di 1745 teman-teman boleh beli di harga berapa saja. Yang penting saya rekomendasikan kalau bisa lebih dekat dengan 1745 karena itu risikonya lebih kecil. Sedangkan rewardnya itu sangat besar karena teman-teman dari 1745 sampai ke 1830, kemudian target akhir kita ke 2120. Kemudian berikutnya adalah salah satu saham
emiten farmasi yaitu KF. Saham KF beberapa hari ini setelah naik, dia bergerak sideways di mana dia masih belum berhasil untuk menembus PBH di 3550 dan sekarang dia bergerak di harga 3310. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli kalau misalkan dia naik dulu di atas 3480. Walaupun jarak ke situ tuh cukup bagus ya, maksudnya potensial profitnya sudah dapatnya lumayan. Tetapi kalau teman-teman mau nekat, bisa saja ambil di harga sekarang, tapi teman-teman pintar-pintar untuk melakukan risk management, batasan stop loss, karena jarak supportnya cukup jauh. Supportnya terdekatnya di 3234, sehingga teman-teman bisa atur sendiri risk manajemennya untuk saham KF. Misalkan dia kuat tembus 3480, maka dia berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan menguji PBH di 3550. Namun ketika dia gagal bertahan di 3234, maka dia berpeluang untuk turun menuju PBL-nya di 2100. Kemudian salah satu saham yang akan kita review lagi hari ini adalah Tower. Saham Tower ini cukup menarik ya, karena pergerakan asingnya yang masih masif, namun harga sahamnya masih belum banyak pergerakan. Namun hari ini ada demand yang cukup besar 100%, kemudian VPA-nya juga tidak terlalu bagus ya, masih low. Teman-teman bisa perhatikan sendiri, skornya juga masih 1, artinya dari 8 indikator masih hanya 1 indikator yang menunjukkan bahwa dia ini bagus. Kemudian teman-teman kalau mau beli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli selama dia berada di atas 1015 dengan target kenaikan menuju ke 1180. Jadi masih ada potensial profit sekitar 13,4% untuk mencapai targetnya. Batasi stop loss jika dia turun di bawah 1015. Jadi teman-teman bisa pasang 1-2 tick di bawah itu sebagai batasan untuk stop loss. Kemudian berikutnya adalah saham INKP. Saham INKP hari ini muncul red triangle, di mana itu artinya sinyal sell, dan juga teman-teman perhatikan sendiri di situ ada white line di 9300. Teman-teman pakai itu sebagai batasan untuk stop loss. Teman-teman masih boleh beli selama dia berada di atas 9300 dengan target kenaikan terdekat ke 9575 dan target jauh kita ke 9975. Namun ketika dia gagal bertahan di 9300, maka teman-teman wait and see terlebih dahulu, boleh tunggu di sekitaran 7500 yang mana itu adalah area PBL-nya. Kemudian salah satu saham yang punya volatilitas tinggi yaitu saham ikan. Nah, saham ikan ini kembali gagal untuk menembus PBL-nya di 520 dan dia turun. Nah, teman-teman bisa perhatikan sendiri bahwa saham ikan ini sudah tidak punya lagi batasan supportnya, sehingga kita rubah modenya ke weekly untuk melihat chartnya lebih luas. Apakah ikan sudah tidak punya support atau masih punya support kuatnya? Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ketika kita pakai weekly, maka saham ikan ini punya support terakhir di 208, itu sangat jauh sekali, sehingga teman-teman yang punya barang ini, yang punya saham ikan, saya rekomendasikan batasi stop loss jika memang saham ikan masih berada di bawah 462. Tapi bagi teman-teman yang mau beli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli asalkan dia break dulu di atas 462 ya, dimana itu adalah white line dengan target kenaikan terdekat ke 488 dan target jauh kita ke 520. Tapi selama dia masih belum naik ke atas 462 minimalnya, maka saham ikan teman-teman jauhi terlebih dahulu, atau kalau yang sudah punya barang boleh cut loss. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini di part yang ke-69 adalah saham BBKP. Setelah banyak sekali isu terkait dengan rencana Kukmin Bank untuk menguasai, mencaplok saham dari Bank Bukopin ini,
saham Bank Bukopin yang sideways selama ini akhirnya naik, dan hari ini teman-teman bisa perhatikan sendiri dia closing minus 1,38%, sehingga muncul sinyal blue arrow, artinya sell on strength. Teman-teman bisa waspada, ada kemungkinan besar terjadi pembalikan arah. Dan bagi teman-teman yang mungkin sudah punya barang, batasi stop loss jika dia turun di bawah 268. Tapi misalkan dia masih kuat bertahan di atas 286, maka teman-teman boleh beli dengan target kenaikan terdekat ke 312, yang mana itu adalah 40 hari rata-rata tertinggi dari saham BBKP. Sekian review saham part yang ke-69 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di Stockbit. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat buat trading keesokan harinya. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua orang dapat belajar dan dapat tahu trading plan untuk besok dan di hari-hari trading lainnya. Sekali lagi sampai jumpa dan semoga membantu.